hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Umi Rofiko, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, yaitu aksi nyata modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Haji Isman, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Akan kami mulai. Baik, Assalamualaikum Pak Haji Isman. Waalaikumsalam Ibu. Baik, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praobservasi. Jadi tujuan pada kegiatan ini agar ketika saya melaksanakan observasi di kelas Haji Isman, ya Pak Haji Isman itu bisa siap, bisa bersemangat seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita bahas ya Pak, mengenai hal-hal yang akan saya amati. Boleh ya Pak saya menanyakan beberapa pertanyaan? Boleh. Berkenan untuk menjawab ya Pak? Monggo, silakan. Begini Bapak, saya mau tanya, ketika kegiatan observasi nanti ya Pak Isman itu mau kelas berapa? Sasaran kelasnya di kelas berapa Pak? Di kelas 6 ya. Oh, di kelas 6 ya Pak, karena sampai itu bertepatan dengan wali kelasnya ya Pak. Betul sekali. Kira-kira bisa saya observasi ketika hari apa nih Pak? Insya Allah hari Senin ini. Hari Senin siap ya Pak? Senin siap. Kalau boleh tanya lagi ya Pak, Ya. tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika diobservasi oleh saya, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Ya baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada observasi pembelajaran peserta didik itu dapat menganalisis, menyajikan, dan menampilkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Berarti materinya tentang nilai-nilai Pancasila, benar begitu Pak? Ya betul sekali, ini tentang nilai-nilai Pancasila. Begini Bapak, Iya. untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan Pak Isman seperti apa Pak? Untuk saya ingin lebih menekankan pada pemahaman dan keterampilan peserta didik terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya Pak, kalau boleh tahu lagi nih ya Pak, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Pak Isman gunakan di kelas itu? Baik, untuk strategi itu saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Iya, berarti pembelajarannya ini sudah berpihak pada muridnya Pak ya? Ya, betul sekali. Baik Bapak, pertanyaannya hanya sekitar itu saja ya Pak. Jadi yang saya amati ketika hari Senin yang sudah dijawab oleh Pak Isman tadi itu ya, semoga ketika hari Senin, ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Sama-sama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi di kelasnya Pak Isman, kelas 6. Saya sebagai pengamat dan Pak Isman sebagai objek pengamatan saya. Bagaimana Pak Isman, sudah siap? Siap ini. Berhubung sudah siap, kita lanjut pada acara pembelajarannya. Silakan Pak Isman. Siap berdiri. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baiklah, sekarang kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Doa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Coba perhatikan dulu anak-anakku sekalian. Kalian lihat samping kiri kalian, samping kanan kalian yang duduk di depan, lihat ke belakang kalian. Mungkin ada salah satu teman kalian yang tidak masuk atau kursinya kosong. Coba dilihat, ada enggak? Ada? Pelajaran yang kemarin masih ingat enggak? Masih ingat? Ya. Materi yang minggu yang lalu, minggu yang kemarin, ingat ya? Tentang apa? Tentang Pancasila dulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Hafal nggak? Garuda Pancasila, hafal? Hafal ya, harus hafal itu ya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menganalisis, menyajikan, dan menampilkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Pindah ke kelompoknya Afil dan Sisel. Yuk sekarang laksanakan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sumbernya boleh kalian itu mencari di buku, kemudian di HP, ya. Nah sekarang ada untuk kelompok 1 ya, ini ada sumber belajar bisa mencari di sini. Kemudian yang kelompok 2 bisa di buku, bisa di HP, bisa. Silakan kalian mencari sumbernya sendiri. Bebas sudah. Sekarang ada tugas yang harus kalian laksanakan ya. Karena ini sudah terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini tugas kelompok 1 nanti akan membahas peran nilai Pancasila di lingkungan keluarga ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Apa ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya lagi. Pertanyaan, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Pembentukan kelompok dengan mengerjakan pembahasan tadi, berarti pembelajaran ini sudah selesai. Bagaimana kalian tentang pembelajaran pada hari ini? Senang. Senang ya, dengan tema yang sudah kalian pelajari tadi. Senang? Senang ya, dan juga menantang ya, bagus sekali ya. Anak-anakku sekalian, dari materi yang sudah saya sampaikan, kita bisa menarik suatu kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Kalian perhatikan di layar semuanya. Saya bacakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa yang harus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, kita sebagai siswa diharapkan mampu menjadi generasi yang berjiwa patriotik,
menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi keadilan. Itu kesimpulan yang sudah bisa kita tarik ya dalam materi pada kali ini. Mungkin anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita tutup, mungkin ada yang kurang paham atau mau bertanya, silakan. Ada ya? Paham semua ya? Jelas semua? Mengerti semua? Ya sudah, bagus. Kalau sudah paham dan mengerti, sudah jelas, baiklah, untuk pelajaran atau materi pada hari ini sudah selesai. Untuk menutup pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa. Untuk itu doa kita serahkan kepada ketua kelasnya tadi. Silakan. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru penggerak, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, yang mana pada pertemuan lalu kita telah melaksanakan kegiatan praobservasi dan telah dilanjutkan dengan kegiatan observasi, yaitu yang kami lakukan mengamati proses kegiatan pembelajaran di kelas 6 dengan wali kelas Bapak Hedisman. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjut kepada kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hedisman. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, yang mana pada kegiatan lalu kita telah melaksanakan beberapa tahapannya, dan saya akan mengobrol banyak hal ini, Pak, tentang kegiatan yang saya amati pada proses pembelajarannya Pak Haji Ismail waktu itu. Sebelum saya menyampaikan catatan hasil observasi saya, boleh ya Pak saya untuk menanyakan beberapa hal terkait proses pembelajaran kita. Boleh Bumi, dengan senang hati. Ya Pak, saya mau bertanya terkait perasaannya Pak Hajisman ketika proses pembelajarannya saya amati, dan dengan adanya kamera di belakang ini, bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih. Perasaan saya waktu itu memang sangat senang ya, sangat senang sekali. Tetapi sedikit ada grogi loh Bumi. Ya, masalahnya Bumi kan belum memberitahu terlebih dahulu, dadaan lah istilahnya. Kemudian boro-boro Bumi itu tahu-tahu mendampingi saya mengajar di belakang saya, jadi saya agak grogi lah sedikit. Apalagi ada kamera gitu. Ya. Belum terbiasa maksudnya ya Pak ya, dengan betul adanya sekali. saya yang mengamati proses pembelajarannya, dan di sana terdapat kamera. Iya, betul sekali. Ya, begini lagi Pak. Boleh tidak Pak Hajisman itu ceritakan proses kegiatan pembelajaran di kelas 6 dan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutupan. Ya, terima kasih. Waktu itu memang saya sangat senang sekali ya kegiatan pembelajaran seperti itu. Ya, seperti biasa kita mengawali dari pembacaan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh wali kelas 6. Waktu itu pelajarannya PKN ya, PKN tentang Pancasila. Ya, alhamdulillah Bumi, saya sangat senang sekali. Saya sudah bisa mengajar sesuai dengan modul dan juga sesuai dengan perencanaan saya mengajar. Tetapi dengan tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi waktu itu ya Bumi, yang berdiferensiasi, sehingga siswa itu saya tuh sudah bisa membuat kelompok siswa waktu itu menjadi 2 kelompok yang ini.
Kemudian kelompok-kelompok tersebut itu sudah saya sesuaikan dengan karakter siswanya, dibuat 2 kelompok. Kemudian kelompok tersebut sudah membahas permasalahan, bisa membahas permasalahan dengan topik yang berbeda. Nah itu konsisten sekali ini ya, membahas permasalahannya. Kemudian hasil dari kerja kelompoknya itu sudah bisa dipresentasikan di depan kelas dengan lancar. Waktu itu sedang menyampaikan materi tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, betul sekali, nilai-nilai Pancasila. Dan pendekatan pembelajarannya sudah menggunakan pendekatan Berdiferensiasi, ya betul sekali. Sesuai yang diceritakan Pak Hagisman tadi yang sudah disebutkan tentang kegiatannya, apakah dalam proses pembelajarannya Pak Hagisman menemui adanya hambatan-hambatan yang terjadi ketika proses itu, Pak? Mungkin ada hambatan yang terjadi. Ya, kalau hambatan ya tentunya ada ya, walaupun sedikit ya, namanya kita manusia ya, punya pasti ada hambatan pun juga ada kekurangan ya istilahnya. Dari saya pribadi itu dulu. Bisa disampaikan ya, Pak, kira-kira apa aja hambatan yang dirasa Pak Isman? Ya, hambatannya atau kekurangannya waktu itu saya kurang persiapan. Ya. Ya, kurang persiapan. Maksudnya kurang persiapan itu gimana ya? Kurang siap lah istilahnya. Masalahnya bumi itu kan dadakan waktu itu ya, bilangnya itu dadakan. Jadi saya kurang siap itu untuk pribadi saya sendiri. Berarti saya itu harus lebih matang lah bumi untuk persiapan mengajar itu. Kemudian dari saya sendiri itu kekurangannya juga ada waktu itu loh bumi. Kenapa Ya, dengan waktu, Pak? waktunya menurut saya itu kurang. Kurang ya? Iya, kurang, terburu-buru sehingga ada ada poin-poin yang terlewati itu untuk saya pribadi. Kemudian ada juga hambatan atau kekurangan untuk siswa. Kenapa, Pak, kalau dengan siswa itu? Ya, siswa itu serasa grogi atau kurang pede lah istilahnya untuk menyampaikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Itu waktu dipresentasikan di depan kelasnya itu ketahuan dari saya itu bahwa anak itu kok grogi gitu. Saya itu menilai seperti itu. Itu kalau tidak keliru waktu itu namanya Rane itu yang mempresentasikan di depan kelas. Kayaknya grogi gitu ya, atau kurang pede lah, kurang percaya diri ya. Itu untuk siswa bumi ya. Selain yang sudah disampaikan Pak Hagisman, apakah ada lagi hambatan yang terjadi? Saya rasa cukup itu cuma. Iya. Boleh saya konfirmasi ya, Pak? Iya. Yang pertama itu kurangnya kesiapan guru ya, Iya. Pak, dalam menyampaikan materi ya, Pak. Sebenarnya menurut Pak Hagisman mungkin bisa lah lebih kayak gitu ya. Iya, sebenarnya guru itu harus siap ya, kapan saja itu harus siap. Namun karena itu waktunya mendadak, jadi kurang lah persiapannya itu. Merasa kurang. Iya, merasa kurang. Dan waktunya itu ya kurang ya. Terus ada poin-poin yang terlewatkan, tidak tersampaikan. Iya, tidak tersampaikan. Itu pribadi dari guru. Iya. Kalau dari murid tadi disebutkan Pak Hagisman adanya murid yang kurang percaya diri Iya, ya, kurang Pak. percaya diri untuk mempresentasikan di depan kelasnya hasil kerja kelompoknya itu. Masih terlihat grogi katanya Iya, Pak Hagisman ya, iya. malu-malu ya. Iya. Dari hambatan yang sudah Pak Hagisman tadi sampaikan, mungkin Pak Hagisman punya kira-kira solusi apa ya agar bisa meminimalisir hambatan itu terjadi lagi. Mungkin punya solusi, Pak. Dari anak yang seperti ini, setelah dikasih solusi bisa seperti ini, mungkin seperti itu, Pak. Ya, kalau solusi yang namanya ada hambatan atau kekurangan berarti solusinya itu harus ada ya, harus itu ini harus bisa mengatasi itu. Untuk solusinya yang pertama kan dari guru ya, dari saya sendiri karena kurang siap ya, kurang persiapan, kurang matang lah istilahnya. Berarti guru itu harus mempersiapkan lebih matang lagi. Dia harus mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk guru ini.
Kalau untuk murid yang tadi itu merasa kurang percaya diri gimana Pak? Ya kalau untuk siswa atau murid yang kurang percaya diri atau kurang pede untuk mempresentasikan, itu saya punya solusi seperti saya harus mengadakan pendekatan lah Ya, terhadap siswa dengan cara kasih sayang. ya. Mungkin jadi siswa itu biar tidak takut atau tidak grogi, ya berarti saya harus memberikan kasih sayang. Mungkin saya juga menganggap atau bertindak sebagai teman lah istilahnya ya terhadap siswa. Jadi siswa itu biar tidak takut juga tidak grogi kalau saya tuh dianggap sebagai temannya itu dalam pembelajaran itu. Selain mempersiapkan diri sebagai guru agar bisa menyampaikan dengan materinya dengan baik lah ya Pak. Iya. Terus mengadakan pendekatan dengan memposisikan diri itu sebagai teman. Iya. Agar anak tersebut tidak kaku atau tidak grogi. Iya. Mungkin selain yang disampaikan Pak Haji Isman ini ada lagi. Berarti untuk mengatasi itu berarti saya harus mengapresiasi terhadap siswa yang seperti itu. Apresiasi itu dalam bentuk apa Pak? Kalau misalnya ini bisa lebih dijelaskan apresiasinya itu dalam bentuk apa? Ya, apresiasi untuk mengatasi atau permasalahan seperti siswa yang tadi sudah saya sampaikan, itu yang pertama tadi harus mungkin saya lebih cenderung kepada pujian seperti mengatakan bagus, pintar sekali, bisa seperti itu Bumi, dan juga bisa ngasih 2 jempol sehingga siswa itu merasa senang, dirinya pun merasa senang, sudah tidak grogi lagi karena sudah saya rangkul semuanya itu. Mungkin seperti itu solusinya. Dengan adanya apresiasi itu anak merasa dihargai Ya, betul sekali. sehingga anak itu percaya diri dalam Ya. melakukan hal apapun. Iya, biasanya anak itu kalau di sini kan kadang malu atau takut. Nah, dengan solusi seperti itu, karena mungkin saya sudah dianggap sebagai teman, akrab istilahnya, mungkin siswa itu sudah berani lagi, sudah tidak grogi lagi di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Solusinya itu menurut saya sudah sangat bagus ya Pak ya. Iya. Pak Gusman itu sudah bisa melihat nih tindakan apa ada yang terjadi, terus sudah mendapatkan solusi. Iya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Pak Gusman itu kapan ini yang akan melaksanakan perbaikan hambatan tersebut sehingga tidak terjadi hal yang seperti itu lagi, mau diterapkan mulai dari kapan? Iya. Sebelum ke itu ya Bumi, tadi ada itu tumbuh di pikiran saya. Mungkin saya kontennya itu kurang bervariasi mungkin tadi ya. Kontennya kurang bervariasi. Jadi dengan mengadakan konten bervariasi, mungkin siswa pun juga lebih senang. Ya, masalahnya saya tuh waktu mengadakan pembelajaran, saya pun juga merasa asik dengan sendirinya. Juga dengan siswa itu juga merasa asik. Yaitu kendalanya itu ya kurang merangkul siswa, kurang memberi apresiasi mungkin ya. Karena asiknya itu ya. Tadi yang terakhir waktu ya untuk mengeterakannya. Kalau solusi pengeterapannya itu saya rasa lebih cepat, lebih bagus itu Bumi. Jadi mulai sekarang dan seterusnya itu sudah harus kita laksanakan. Lebih cepat, lebih bagus ya. Kalau besok bisa tidak Pak? Bisa, ya sebenarnya bisa, namun cara pengeterapannya itu pasti kan ada kekurangannya ya Bumi. Saya itu kan selalu konsultasi dengan Bumi bagaimana cara mengajarnya yang seperti ini. Sering kan Bumi ngasih masukan ke saya, itu pun sudah saya terima. Masih ada saja kekurangan menurut saya pribadi itu. Berarti harus terus merefleksikan diri ya Pak, Iya. agar kualitas pembelajaran itu meningkat. Ya, makanya Bumi jangan bosan-bosan kalau saya tanya, Bumi ini gimana caranya mengajar seperti ini. Saya kan sering ya minta bantuan sama Bumi gitu. Besok-besok diteruskan seperti itu ya Iya. Pak, agar kita itu ada semacam peningkatan lah untuk proses pembelajaran kita di kelas Ya, masing-masing. itu yang permasalahan saya itu kekurangannya itu. Kok masih ada ya, padahal saya sudah sering konsultasi, tapi masih ada kekurangannya. Kalau saya menilai pribadi itu,
Makanya saya sering konsultasi sama ibu. Itu karena kita refleksi dulu. Iya, betul sekali. Pak Isman itu sudah mengetahui hambatan yang terjadi, sudah punya solusi dan sudah punya rencana untuk menindaklanjuti ya Pak ya. Semoga solusi ini bisa diterapkan dengan baik agar kualitas pembelajarannya juga meningkat. Semoga berjalan lancar ya Pak Haji ya. Amin. Karena memang sesuai dengan hasil catatan saya, mulai dari observasi sampai kegiatan observasinya, di sana itu kegiatan pembelajarannya Pak Haji Isman itu sudah nampak pendekatan pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah sesuai dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, sudah terlihat, sudah terbaca hambatan apa saja yang terjadi, sudah punya solusi dari itu, sudah punya rencana. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Isman karena sudah membersamai saya ya Pak, mulai dari kegiatan observasi dan sampai sekarang kegiatan pasca observasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih, sudah banyak meluangkan waktu, sudah mau diajak ngobrol. Besok-besok kita ngobrol lagi. Boleh. Saya pun juga demikian Bumi ya, kalau ada kekurangan nanti saya mau konsultasi sama ibu. Ya Pak, saya pasti akan meluangkan waktu, akan sangat senang kita Iya. Nah, cukup sekian proses kegiatan percakapan pasca observasi, supervisi akademik. Semoga video ini menginspirasi untuk kita semua. Untuk selanjutnya saya akan meminta umpan balik dari ibu pengajar praktis saya, Ibu Nurifati, untuk waktunya dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Uni dan Pak Isman. Alhamdulillah saya sudah mengamati, sudah terjadi komunikasi yang sangat baik pada saat kegiatan pasca observasi pada pagi hari ini. Yang saya catat di sini, kegiatan ini sudah sesuai dengan prinsip uji. Yang pertama yaitu kemitraan antara coach dan coachee, sudah terjalin kemitraan yang setara dan tidak ada yang menggurui, tidak ada memberi saran atau menjustis, tidak ada. Dan yang kedua sudah muncul pemikiran kreatif yang mana Bu Umi dapat menggali potensi dari Puji dengan sangat bagus dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Pak Isman di sini sudah dengan mengalir saja menceritakan pengalaman yang dilaksanakan pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, Pak Isman sendiri sudah bisa menggali potensi diri, bahkan di sana Pak Isman sudah menemukan tindak lanjut secara konkret. Nah, itu yang poin yang saya catat. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik. Kami di sini mengharapkan semoga nanti tindak lanjutnya akan lebih baik lagi sehingga pembelajaran yang berpusat pada anak dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Isman dan juga kepada Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.